meski hidup serba kekurangan, ia memegang teguh satu nasihat almarhum ayahnya, membaka inia tulah kelari opu, yang berarti makanlah dari hasil yang halal dan jangan pernah mengambil yang bukan hakmu. Kejujuran adalah pakaian seorang manusia yang paling mahal. Namun, kemarau panjang pun melanda. Sungai menyusut, rotan mengering, dan perut Lapago pun mulai sering berbunyi karena lapar. Suatu hari, Lapago pergi berjalan lebih jauh ke hutan larangan demi mencari beberapa rotan yang tersiksa. Saat ia menebas semak belukar, ting, parahnya menembus sesuatu yang keras. Ia mulai membersihkan barang tersebut, membersihkan tanah, membersihkan daun-daun yang kering. Ia terkejut saat melihat benda tersebut adalah kendi tanah liat tua. Di dalamnya yang berisi koin emas dan keris berhulu naga perang. Setan pun mulai berbisik di telinga Lapago. Ambil Lapago, ambil. Kamu bisa kaya, kamu bisa membeli rumah baru, kerbau yang banyak, dan tidak perlu kelaparan lagi. Tidak ada yang melihatmu di hutan ini, Lapago, bisik setan. Tangan Lapago gemetar. Namun, bayangan sang ayah, petuah leluhur, terngiang di benak Lapago. Kejujuran adalah warisan kita yang paling mahal, Nak. Lapago pun berbisik, tidak, ini bukan milikku. Ini milik barang pusaka bumi ini. Lapago pun mengangkat kendi itu, berjalan ke rumah sang tetua desa, yaitu Opu. Sesampainya di sana, warga desa pun terkesima melihat kendi tersebut. Beberapa warga berbisik, jika aku yang menemukan kendi tersebut, sudah pasti aku sembunyikan untuk diriku sendiri. Opu pun terkejut melihat hal tersebut. Opu berjalan, janggut putihnya yang panjang, dia berjalan menuju bawah. Lapago anakku, kamu kelaparan, kamu miskin. Mengapa kamu tidak menyembunyikan kendi ini? Kamu bisa menjadi orang terkaya di desa ini tanpa ada yang tahu. Lapago pun menunduk, menyilangkan tangan di dada. Wahai Opu, aku memang kelaparan, tapi jiwaku akan lebih lapar jika dikasih makan dari hasil ketidakjujuran. Adik-adik sekalian, itulah dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk Nilu Rati Maitri dari SMP Negeri 2 Dania. Peserta berikutnya, Ida Ayu Dwi Indira dari SMP Negeri 1 Ladogi, Kecamatan Ladogi.
Mohon maaf, perubahan peserta. Peserta berikutnya, Muhammad Rizky dari SMP Negeri 2 Loya, Kecamatan Loya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, utusan dari SMPN 2 Loya. Kali ini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Malin Kundang. Dahulu kala di pantai air manis Sumatera Barat, hiduplah seorang janda yang bernama Malin Kundang. Manderibaya. Ia hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Malin Kundang telah lama ditinggal ayahnya. Ayahnya telah lama meninggal, oleh karena itu ibunya harus membanting tulang agar mereka bisa tetap hidup. Suatu hari, Malin melihat ibunya kelelahan saat pulang bekerja. Malin pun langsung menghampiri ibunya, lalu berkata, "Ibu, izinkan aku pergi merantau ya." Malin janji, nanti kalau Malin udah sukses, Malin bakalan datang jemput ibu. Ibunya pun langsung memeluk Malin, lalu berkata, "Jangan tinggalin ibu, Nak. Ibu sangat menyayangi ibu, Nak. Jangan tinggalkan ibu, Nak." Namun Malin bersikeras, lalu ia pun bersujud lalu berkata, "Bu, restui Malin. Malin ingin mengubah nasib kita, Bu. Malin sudah bosan hidup miskin terus-menerus. Malin janji, kalau Malin udah sukses di sana, Malin bakalan pulang jemput ibu." Ibunya pun merestui Malin dengan berat hati. Sesampainya di sana, Malin pun bekerja keras dan ia pun berhasil menjadi saudagar kaya raya di tanah perantauannya. Ia juga berhasil menikahi seorang putri bangsawan yang amat cantik. Ia juga memiliki kapal dagang yang amat megah. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun di tanah perantauannya, ia pun pulang bersama istrinya ke kampung halamannya. Para warga pun heboh melihat sebuah kapal yang amat megah bersandar di dermaga mereka. Kabar kepulangan Malin pun sampai ke telinga ibunya. Ibunya lalu berlari ke dermaga menyambut anaknya Malin Kundang. Ia berlari kecil sambil membawa tongkat.
Malin, Malin anakku. Malin. Ibu Malin pun langsung memeluk Malin Kentang dengan air mata bahagia. Nak, kemana saja kau selama ini? Nak? Ibu sangat merindukanmu, Nak. Mengapa engkau tak memberi kabar? Istri Malin pun terkejut melihat wanita tua yang kotor dan menyedihkan. Kanda, inikah ibumu yang selalu kau ceritakan itu? Mengapa dia sangat tua dan kotor? Malin pun berekspresi jijik dan sombong. Kau bukan ibuku. Pergi dari sini, wanita gila. Ibu Malin pun berkata, Nak, ini ibuku, Nak. Ingat ibumu, Nak. Ibumu lah yang telah membesarkanmu, Nak. Lalu Malin pun mendorong ibunya hingga tersungkur ke tanah. Wahai wanita gila, jangan kau mengaku-ngaku sebagai ibuku. Kau bukan ibuku. Ibuku sudah lama meninggal. Jangan harap kau bisa membodohiku lalu mengambil hartaku. Ibu Malin pun terjatuh dan tersungkur ke tanah. Ibu Malin mengaku tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lalu dia berkata, Nak, ini ibumu, Nak. Nak, ingat ibumu, Nak. Lalu Malin pun membelakangi ibunya, lalu berkata, Nah, koda, cepat angkat jangkarnya, lalu pergi dari tempat kotor dan pendidikan ini. Mandel Bayah pun duduk tersungkur, menatap tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kemudian dia pun berdoa sambil mengangkat tangannya. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, jika benar ia anakku Malin Kentang, kutuk dia menjadi batu dari nafsu kehampaannya. Tak lama kemudian, badai dan bukit dahsyat menghancurkan kapal Malin. Malin pun berlari kepada ibunya, lalu ia bersujud meminta maaf. Ibu, maafkan Malin, Ibu. Malin janji akan membahagiakan ibu. Namun terlambat, ibunya perlahan-lahan menjadi kaku dan berubah menjadi batu. Itulah tadi cerita dongeng yang sempat saya bawakan, diadaptasikan oleh Asrul Sani dan dikembangkan oleh Wisran Hadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mana tepuk tangannya untuk Malin Kentang kita, Muhammad Rizky dari SMP Negeri 2 Loya. Baik, selanjutnya atas nama Rizna Wati dari SMP Negeri 3 Kirauta.
kehidupan mereka menjadi susah sejak ayah Darmi meninggal. Untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, Ibu Darmi bekerja di sawah atau ladang milik orang lain. Sedangkan Darmi adalah seorang gadis yang manja. Apapun permintaannya harus dituruti. Selain manja, Darmi juga anak yang pemalas. Kerjaannya hanya bersolek dan mempercantik dirinya di depan cermin. Setiap kali sang ibu memintanya Darmi untuk pergi ke sawah, Darmi selalu menolak. Nah, ayo bantu ibu ke sawah. Hah, sawah? Aku tidak mau ikut ibu ke sawah. Lagi pula, sawah itu kan panas. Aku tidak mau ikut ibu ke sawah. Begitulah perkataan putrinya. Setiap kali sang ibu meminta Darmi untuk pergi ke sawah membantunya. Akhirnya sang ibu berangkat ke sawah dengan sendirinya. Sepulang sang ibu dari sawah, Darmi langsung meminta uang upah yang diperoleh ibunya. Ibu, mana upah itu? Jangan nak, uang ini digunakan kebutuhan kita hari ini. Tapi Bu, bedakku sudah habis. Aku harus membeli yang baru. Laksana disambar petir, sang ibu mendengar ucapan putrinya. Tetapi sang ibu tetap masih diam menangis. Sesaat kemudian, pada suatu hari, Darmi berpesan kepada ibunya untuk dibelikan alat kecantikan di pasar. Tetapi sang ibu tidak tahu alat kecantikan apa yang Darmi maksud. Kemudian sang ibu meminta Darmi untuk ikut ke pasar bersamanya. Nak, kalau begitu kamu ikut ibu saja ke pasar.